Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan 3 teori. Yang pertama teori kebudayaan, yang kedua teori belajar, yang ketiga teori taksonomi. Yang pertama teori kebudayaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Budi atau akal diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Menurut Bronislaw Malinowski 1884 sampai 1942 mendefinisikan kebudayaan sebagai penyelesaian manusia terhadap lingkungan hidupnya serta untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sesuai dengan tradisi yang baik. Setelah mengetahui apa itu pengertian budaya yang dikutip dari beberapa unsur-unsur budaya yang dikemukakan oleh beberapa ahli, masih mengutip sumber yang sama dengan di atas, Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok dalam budaya, yakni yang pertama, sistem norma sosial yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekeliling. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat dan lembaga atau petugas-petugas pendidik. Yang keempat, organisasi kekuatan politik. Teori yang kedua yaitu teori belajar. Teori belajar pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana proses belajar terjadi pada seorang individu. Artinya, teori belajar akan membantu dalam memahami bagaimana proses belajar terjadi pada individu, sehingga dengan pemahaman tentang teori belajar tersebut akan membantu guru untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik, efektif, dan efisien. Teori pertama datang dari Winkel. Menurutnya, belajar merupakan aktivitas mental ataupun psikis yang berlangsung baik di lingkungan dengan interaksi yang aktif. Maksudnya, aktivitas mental menurut teori belajar di sini adalah aktivitas yang melibatkan perasaan, sedangkan aktivitas psikis adalah aktivitas manusia yang diwujudkan melalui gerak atau gerik. Dari itu, belajar diharuskan atau menghasilkan perubahan yang secara langsung ataupun tidak langsung dalam pribadi yang melakukannya. Jadi, dalam belajar akan ada hasil perubahan dalam pengelolaan pemahaman dalam sisi apapun, terutama untuk anak-anak yang baru mengenal. 3. Teori taksonomi. Secara etimologi, taksonomi memiliki makna perincian, klasifikasi atau sistem kategori, di mana kategori-kategori disusun atas dasar pertentangan. Sedangkan secara terminologi, taksonomi merupakan suatu tipe sistem klasifikasi yang khusus yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang digolongkan dalam sistematika itu. Taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan telah lama dikembangkan dan tokoh yang begitu terkenal dengan konsep taksonominya adalah Benjamin S. Bloom. Sehingga taksonomi pendidikan yang dicetuskannya diabadikan dengan sebutan nama penemuannya itu taksonomi Bloom. Secara teoritis, menurut taksonomi Bloom ini, tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain, yaitu yang pertama kognitif domain, yang disebut dengan ranah kognitif, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua, aktivis domain, yang dimaksud dengan ranah afektif, berisi perilaku-perilaku yang menentukan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga, psikomotor domain, yang dimaksud dengan ranah psikomotor, berisi perilaku-perilaku yang menetapkan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Cukup sekian dari saya. Salam